Ya, selamat pagi. Hadir kembali bersama Dapur Mugi Barokah. Di sini Dapur Mugi Barokah sedang mempersiapkan bahannya dari singkong asli langsung dari Sukabumi, dari Cianjur, dan kadang juga dari Bogor. Dan ini singkongnya singkong pilihan dan tidak sembarangan singkong. Singkongnya harus betul-betul yang apui atau bahasa Banyumas sing mempur, Kang, seperti itu. Yang bagus ya Pak ya. Ya, jadi harus betul-betul pilihan, nggak sembarangan. Singkong apui ini. Ya, ini harus singkong yang apui atau mempur bahasa Banyumasnya. Dan nanti ini kita kupas, kita potong-potong dulu biar mudah ngupasnya. Seperti ini. Memang agak ekstra, nih harus mengeluarkan tenaga. Ini kalau produksi singkong berapa kilo Pak satu hari? Kalau sekali produksi kami mempersiapkan 50 kilo kurang lebih satu kali produksi sementara ini ya. Dalam satu hari itu? Enggak, ya setengah hari lah. Setengah hari? Ya, setengah hari. Ini seperti ini, kita potong-potong dulu biar nanti dikupas lebih mudah. Seperti itu kira-kira. Nanti ini proses pengupasannya dipotong-potong dulu ya Pak ya? Dipotong-potong dulu seperti ini baru biar cepat. Jadi seperti itu. Jadi karena kejar-kejaran dengan yang buat ngukusnya, sehingga ngupas juga harus cepat. Begitu mendidih kita siapkan sebelum dikukus, artinya nanti kita cuci terlebih dahulu. Setelah bersih, kemudian nanti dikukus kurang lebih 1 jam kurang lebih, sehingga sampai betul-betul singkong matang. Jadi biar bersih apa ya? Ya, ini selanjutnya setelah dikupas adalah proses membersihkan daripada singkong biar tanahnya pada luntur yang nempel di singkong, seperti itu kira-kira. Jadi cukup pakai air bersih cukup aja ya Pak ya? Pakai air dikocorkan. Nah, nanti kita gosok-gosok sampai hilang betul-betul. Artinya karena ini untuk makanan harus betul-betul steril. Ini seperti ini. Tunggu air sambil penuh baru kita goyang-goyang biar cepet. Tapi nggak direndam dulu gitu ya Pak? Enggak, langsung digini langsung ya? Jadi prosesnya gampang dan mudah. Gula juga kita taruh, siapin agar nanti begitu singkong matang kemudian gula juga matang. Jadi berbarengan ya Pak ya? Harus berbarengan gitu kira-kira. Nih kita taruh. Ini muat berapa kilo Pak? Ini sekali kukus 40 kilo. Sekali kukus 40 kilo. 40 kilo ya? Ya. Kalau gulanya itu? Kalau gulanya kalau 40 kilo sekitar 25 kilo. Ini 15 kilo dan kita panasin biar meleleh, biar sampai ini. Ya. Dan ini gula juga yang super, nggak main-main. Sekarang itu berapa Pak harganya segitu? Kalau gulanya per kilonya 18.000. 18.000. Ini gulanya super. Jadi gula pilihan asli ya dari petani langsung yang didatangkan dari Cilacap. Terus seperti itu. Dan kemudian kita tutup. Kita tutup dan kita harus alasin pakai plastik agar asapnya nggak langsung keluar. Jadi biar cepat gitu ya Pak? Iya, cepat. Dan ini kita tekan, kita tindihin pakai
coet. Ya, kalau boleh punya batu, boleh pakai batu. Karena saya punyanya coet, pakai coet. Seperti itu. Ini waktunya yang kita tunggu-tunggu sudah sampai. Yang tadi proses dikukus sekarang sudah matang. Nah, kita buka. Ini tadi berapa lama ngukus, Pak? Kurang lebih 40 menit. 40 menit ya? Iya. Ini langsung sekarang kita angkat ke mesin langsung saja. Iya. Nah, kita taruh dan taruh mesin penghancur. Ini adalah mesin penghancur. Nah, untuk penggilingan di sini harus posisi panas, karena kalau posisi panas akan mudah hancur dan mudah halus. Jadi sekali giling 50 kilo ya, Pak? Ya, sekali giling 50 kilo. Tuh. Jadi kalau untuk giling mah cepat, prosesnya Iya, cepat ya, Pak? prosesnya cepat, jadi gampang. Mungkin ini kita giling lagi karena tahap pertama hanya untuk penghancur aja, hasilnya belum maksimal, belum halus. Jika kita angkat lagi ke atas, Berapa kali giling semuanya? ya kita ganti untuk 3 tahap. Oh, 3 kali. Iya, 3 kali proses. Baru nanti selanjutnya campur dengan gula. Gula merahnya sementara masih dilelehkan atau direbus sambil singkong kita haluskan bertahap-tahap atau sampai minimal 3 tahap. Untuk tahap yang ketiga ini agak lumayan alot karena semakin halus dia teksturnya semakin susah diambil. Tetapi proses ini adalah sangat mudah. Siapa yang mempunyai keinginan, siapa yang mempunyai kemauan, nggak ada susahnya. Bisa dicoba kapan saja, baik di rumah maupun di tempat-tempat yang strategis. Ini sebelum kita kasih gula, ini yang terakhir, artinya sudah halus, sudah waktunya dicampur dengan adonan gula merah yang sudah dilelehkan. Pelan kita campurkan, jebak harus pelan-pelan karena masih panas. Kita campurkan seperti ini. Nah, sampai kemudian harus pakai kayu karena bahannya ini adalah bahan yang panas, sangat panas. Harus kita ambilin dengan alat centong panjang yang dibuat dari bahan kayu. Ini setelah dicampur berapa kali giling lagi, Pak? Sekitar 5 kali sampai 6 kali. Sampai tercampur rata? Iya, baru kecampur rata. Sampai 6 tahap. Karena ini hanya memproduksi 50 kilo sehingga mengaduk dengan gulanya tidak pakai mixer dengan mesin penghancur sementara ini. Tetapi kalau sudah mencapai 100 kilo kita sudah siapkan mesin mixernya untuk mengaduk. Jadi ada 2 cara.
Jadi ini Iya. adonan terakhir nih Pak, tinggal apa prosesnya Pak? Proses selanjutnya pendinginan, dan setelah nanti bahasa Banyumasnya itu akas. Kalau bahasa sininya baal apa ya? Iya, jadi kemudian nanti bisa dimasak, bisa digoreng, disesuaikan dengan kebutuhan setiap lapak. Ini adalah untuk suplai Pak. untuk suplai ke stan-stan yang ada di Cikarang Utara dan Bekasi umumnya. Selamat sore, kembali hadir bersama dapurnya Mugi Barokah. Kami saat ini berada di dalam stan atau lapak yang keempat yang ada di Jalan Jati Pilar, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, tepatnya di depan BRI Link. Silakan barangkali teman-teman atau yang suka kuliner oleh getuk goreng khas Sokaraja Banyumas ini hadir. Ini telah tersedia, buka setiap hari setiap jam 2 sore. Silakan barangkali. Sampai jam berapa itu Pak? Ini lapak yang keempat. Ya, ini lapak yang keempat. Kalau boleh tahu jamnya dari jam 2 sampai jam berapa? Untuk buka jam 2 sampai jam 9 malam. 9 malam ya. Jadi Ini proses yang di bawah ini berapa kilo nih untuk satu ini stand? bahan 10 kilo. 10 kilo ya? Itu 10 kilo bahan bakunya. Sebelum dikecil-kecilin, sebelum digoreng, dan ini kita potong-potong. Setelah kita giling-giling, kita potong-potong. Giling gitu ya? Iya, betul. Nah, ini harus diolesin dengan tepung beras roast bread. Jadi agar supaya tidak lengket seperti tujuannya itu aja ya Pak? Tujuannya Supaya itu tidak aja. lengket. Iya, betul sekali. Kalau sebelum digoreng itu kuat berapa lama Pak? Kalau sebelum digoreng, ini kuat 5 hari. Kuat ya? ya. Ini idealnya, karena Kalau penyimpanannya di mana? penyimpanannya di dalam aja seperti ini. Di lemari itu ya? Iya, di lemari tuh. Sini aja penyimpanannya. Iya. Nggak harus di Iya. freezer gitu? Enggak. Di freezer justru kurang bagus. Kurang bagus ya? Iya. Jadi bagi yang pengen mungkin penasaran bagaimana cara menggoreng, cara memasak getuk goreng, di sini Dapur Mugi Barokah belak-belakan langsung, tidak ada Rahasia ya Pak? rahasia pokoknya. Silakan, tidak ada tutup-tutupan. Ini Nggak kalau boleh. satu potong ini berapa? Jadi berapa biji? Kurang lebih kalau satu potong ini sekitar 1 ons lebih, sekitar jadi 15 potong. Jadi 15 Seperti potong. itu, iya. Kalau satu ini, jadi ini seperti ini untuk, jadi tidak dibulat-bulatin, akan tetapi dipotong-potong dengan alat yang sudah disiapkan. Seperti itu kira-kira. Bikin adonan yang untuk menggorengnya. Oh ada lagi Pak? Ada lagi. Yang sangat mudah, hanya tepung beras. Kita tuangkan seperti ini. Nah, boleh kita campurin sagu sedikit saja agar ada crispy-crispy-nya. Seperti ya? itu. Jadi ini sagu dikit, oke. Kira-kira apa? 50 gram. Oh 50 gram. Oh, itunya 2 on, tepung berasnya, untuk sagunya 50 gram, kurang lebih seperti itu. Dan kita tambah, ini adalah vanili. Vanili kita kasih dikit dah, kita kasih dikit, kemudian kita tambahkan air agar tidak terlalu kental, seperti itu. Itu kalau boleh tahu vanilinya itu tujuannya berapa Pak? Tujuannya agar supaya ada sedikit wangi, Wangi seperti itu ya. Kalau wanginya wangi apa tuh? Wangi vanili aja. Oh, Ya, asli ya? Ya, asli, vanili asli. Seperti itu. Ini kita kasih garam dikit. Kita ambilin garam sedikit buat
sari-sari, jangan sampai asin seperti bala-bala. Karena ini getuk goreng, kita kasih dikit aja. Nah, biar buat sari-sari. Tuh, udah. Kira-kira ini garam asli ya. Kita aduk lagi agar supaya garamnya larut, agar supaya tepungnya juga rata sebelum kita masukkan dalam penggorengan, sebelum getuk masuk ya. Jadi kita aduk panas. Jadi sambil nunggu, karena proses goreng getuk itu tidak seperti goreng bala-bala atau mendoan. bedanya apa nih Pak? Bedanya kalau ini kan seperti dodol, teksturnya dia lembek karena gula dan singkong, sehingga agak sulit untuk digoreng. Tapi kalau kita tahu ilmunya tidak sulit, artinya gampang ya, Pak? memang ya sangat gampang. Harus betul-betul minyak maksimal panasnya, harus betul-betul maksimal. Dan sini kami Dapur Mugi Barokah setiap lapak menyediakan penggorengannya 2 tempat, 2 wajan seperti itu, karena untuk mengejar stok, biar stok di ditampah atau di gerobogan ini, jadi nanti biar cepat penuh seperti itu gitu. Jadi harus pakai serokan karena menghindari kena minyak yang sangat panas. Seperti itu. Ini adalah proses penggorengan. Nah ini Pak, tinggal sebelum dijual ya. Sebelum dijual ini harus digoreng sampai hasilnya yang terbaik, hasilnya yang maksimal, dan nggak boleh banyak-banyak dalam satu penggorengan. Ini butuh berapa lama Pak sampai matang? Ini sampai matang 5 menit, kurang lebih 7 menit. 7 menit ya? Iya. Tuh seperti ini. Oh jadi nggak bisa didiemin ya? Nggak bisa didiemin, harus ditarik-tarikin. Nah, seperti itu. Mungkin pengen punya usaha tambahan, boleh dicoba, boleh bergabung bersama Dapur Mugi Barokah yang ada di Cikarang dan sekitarnya. Tepatnya dekat Pasar Lemah Abang, Cikarang Utara. Dan bagi yang di Cikarang Selatan bisa merapat di Jalan Jati Pilar, tepatnya depan Briling, BRI Link yang ada di Jalan Jati Pilar, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Utara. Bersama siapa ini Pak? Bersama Bapak Rianto. Bapak Rianto. Ya, tinggal menunggu ngangkat aja. Jadi ini yang udah matang ya Pak? Ya, ini yang sudah matang, yang siap jual, siap dikemas kalau ada yang beli. Dan di sini kami ada 3 opsi untuk kemasan. Ada harga 20, ada harga 15, dan untuk yang harga 20 beratnya 400 gram. 400 gram? Iya, dan untuk yang 15.000 300 gram. Kalau untuk rasanya nih ada apa aja? Dan untuk rasa kami menyediakan rasa durian, rasa nangka, dan rasa gula Jawa atau yang dibilang original. Jadi ada 3 varian rasa? Iya, ada 3 varian rasa, karena yang dominan 3 rasa itu. Kalau yang paling best seller, yang paling laris? Yang paling laris original. Original ya? Iya, betul. Yang paling laris original untuk saat ini gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita bisa duduk bersama. Mudah-mudahan duduk bersamanya kita menjadikan wasilah berkah di dalam beraktivitas, tentunya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, baik yang usaha maupun yang bekerja. Di sini kami hadir bersama Dapur Mugi Barokah yang ada di Perumpuri Mutiara Indah di Cikarang Utara. Di sini kami ingin mengenalkan kuliner, tepatnya adalah oleh-oleh getuk goreng khas Sokaraja Banyumas. Di sini alhamdulillah
saya punya usaha kecil-kecilan di bidang kuliner, khususnya getuk goreng khas Sokaraja Banyumas yang saat ini sedang kami kembangkan di wilayah Cikarang Utara dan umumnya Kabupaten Bekasi. Di sini kami merintis dari usaha getuk goreng atau oleh-oleh khas Sokaraja Banyumas, merintis dari nol. Artinya kami punya usaha berdasarkan hobi, berdasarkan memang menyukai kuliner yang satu ini, kuliner getuk goreng khas Sokaraja. Saya berawal dari memang orang tua terbiasa membuat getuk goreng yang ada di Banyumas, dan sehingga saya sering melihat dan saya curi-curi ilmunya kepada orang tua, dan kemudian berikutnya saya merantau di daerah Cikarang, Kabupaten Bekasi, dan saya bekerja sebagai karyawan dari 2002 sampai 2020. Dan di dalam pekerjaan, selama saya masih dalam pekerjaan, saya punya usaha tambahan, yaitu getuk goreng sampingan. Saya anggap sebagai sampingan. Berarti pas pertama itu usaha ini sampingan gitu, Pak? Iya, betul. Saya punya usaha getuk goreng ini waktu itu udah karyawan, tapi saya pengen punya usaha sampingan. Dulu pas awal merintis ini ngeluarin modal berapa, Pak? Awal saya merintis usaha getuk goreng sangat kecil. Dulu itu kurang lebih saya, karena memang awalan proses pembuatan getuk itu manual ya, jadi ditumbuk. Oh, dulu ditumbuk? Iya, dulu itu ditumbuk. Jadi awalan itu ditumbuk dengan lumpang. Bahasa sini lumpang tahu nggak? Jadi lumpang. Kalau tempat bahasa Banyumas itu duplak, bahasa Belanda itu Mas. Duplak. Jadi kalau bahasa sini lumpang, bahasa Jawa Barat ya. Jadi ditumbuk, kita beli 5 kilo, kita tumbuk, kita beli gula merahnya 3 dulu kilo. Dari 5 kilo singkong? Iya, dari 5 kilo singkong dengan proses ditumbuk, terus kita awalan kita bagi-bagi sama tetangga, dan kemudian supaya nyobain, dan saya kenalkan bahwa ini adalah panganan oleh-oleh getuk goreng khas Sokaraja. Dari situ saya terdorong untuk optimis, terus meningkatkan usaha getuk ini sembari di luar sebelum mungkin masuk kerja, karena kerja saya 3 shift waktu itu. Sehingga kalau shift 2 pagi kadang kita produksi dan kita jualan. Jadi kalau shift 3 pulang kerja? Betul, kalau shift 3 juga pulang kerja, kita kadang-kadang udah ada PO gitu kan dulu udah ada Facebook lah. Saya kan awalan itu setelah kita jualan manual, kemudian kita jual di grup-grup online, pasar online. Misalkan di wilayah Cikarang Utara kan ada perumahan GCC, perumahan Puri Mutiara Indah, banyak gitu. Makanya saya kemudian saya jajakan di online melalui Facebook, grup-grup pasar online yang ada di perumahan-perumahan di wilayah Cikarang Utara. Awalan dari situ, dan meningkat terus meningkat. Kemudian hati saya semakin yakin, semakin percaya diri bahwa ternyata olahan getuk saya diminati dan cocok konsumen sekitar daerah Cikarang Utara. Dan kemudian dengan berjalannya waktu terus berkembang gitu, meningkat. Terakhir memang waktu saya masih bekerja, karena punya pikiran gimana ya, namanya kerja di dalam perusahaan kan kadang terkekang, jadi sehingga punya pikiran bagaimana setelah saya nanti pensiun begitu. Jadi makanya nggak bakalan
kerja terus. Makanya saya secara tidak langsung itu dari sampingan gitu kan, dari coba-coba gitu kan, sampai punya pemikiran bahwa secara otomatis saya mempersiapkan pada saat nanti putus kerja, sehingga ya inilah saat ini saya punya usaha, alhamdulillah, getuk goreng. Artinya kalau getuk goreng itu sebetulnya sudah dikenal di mana-mana gitu, tapi memang tempatnya yang lebih ciri khas di daerah Banyumas gitu, di daerah asalnya sana. Kan tetapi saya tetap percaya diri bahwa saya asal dari Banyumas gitu. Saya memang rumah saya sekarang di Cikarang sini, makanya saya tetap percaya diri bahwa saya optimis bahwa usaha getuk goreng saya di sini pasti akan berkembang. Kalau alamat tepatnya ini di mana sih, Pak? Alamat tepatnya ini di Jalan Kakap Raya 11 atau Blok DL RT 01 RW 07 Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Gitu. Patokannya pokoknya stasiun Lemabang atau Pasar Lemabang belakang pasar. Iya, belakang Pasar Lemabang tepatnya. Seperti itu. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu, saya kurang lebih usaha getuk goreng ini kurang lebih dari tahun, kalau berbicara dari nol ya ini ya, kita udah dari tahun 2011 2012 gitu. Jadi usahanya dari situ gitu. 10 tahun ya? Iya, udah 10 tahunan gitu, dengan proses tidak ada yang membimbing, artinya betul-betul otodidak. Betul-betul otodidak gitu. Jadi sampai saat ini alhamdulillah saya sudah punya stand, sudah punya reseller di daerah Cikarang Selatan, ada 3 ya untuk reseller dan stand, dan untuk di Cibitung 1, dan untuk di Cikarang Utara sendiri ada stand 2. Itu kalau total semuanya berapa, Pak? Kalau total semua per reseller gitu ya, kita hitung aja per reseller, kita sehari setiap reseller dia jual 10 kg habis. Itu kita bikin pukul rata-rata. Kemitraannya ada berapa? Kalau kemitraannya saat ini yang berjalan sekitar 6. Iya, kurang lebih 6 yang jalan, baik yang di lapak atau stand maupun yang jualan online. Kalau resellernya? Kalau resell ya semua itu sama reseller, semua total 6 lah itu. Baik yang di stand maupun yang jualan online. Gitu. Nah, setiap stand atau setiap reseller itu menjual habis kurang lebih 10 kilo lah. Iya, dalam sehari kurang lebih 10 kilo gitu. Ya kalau kalikan aja, kalau setiap reseller 10 kilo kali sebulan berarti 3 kintal ya setiap reseller. Iya, setiap reseller. Kalau dikalikan 6 ya 6 kali 18. Iya, berarti 6 kali 3 kintal sekitar sebulan itu 18 kintal. Itu kalau boleh tahu nyampe berapa, Pak, omsetnya? Kalau omset itu ngitung 10 kilo itu kita persetan kan berarti sekilonya itu jatuhnya 50.000 per kilo. Kalau 10 kilo berarti dapatnya uang omset itu ya, ini kita bicara omset itu ya 500.000 per setan atau per reseller gitu. Jadi 500.000 per hari gitu. Kalau kali 6 berarti 3 juta. Kalikan sebulan kali 30 ya? Iya gitu ya, omset kurang lebih kalau total 90-an itu omset gitu. Kalau bicara itu dari mulai singkong 5 kilo ya? Iya, dari mulai kita merintis dari nol, betul-betul dari manual sampai sekarang punya alat yang memadai, artinya udah bisa menyuplai beberapa stand, beberapa lapak seperti itu. Ini untuk kedepannya ini rencananya gimana, Pak? Ya rencananya kedepannya sih saya berharap, artinya saya punya usaha ini ingin bersama-sama memperdayakan yang memang membutuhkan. Artinya siapa saja, saya tidak pandang bulu, tidak pandang suku. Artinya yang pengen memang punya berminat, punya usaha,
tambahan, misalkan yang karyawan pengen punya usaha, misalkan jadi mitra kami, ya kami siap, siap. kami welcome. Dari modal berapa Pak untuk bisa menjadi mitra kami? Cukup untuk pembuatan gerobak kurang lebih 4 juta untuk gerobak, dan untuk setting banner dan alat-alat penggorengan dan lemari kurang lebih ya 9 jutaan. Jadi siap jualan ya Pak? Iya, itu 9 juta itu udah siap jualan. Kalau dihitung dari keuntungan nih, kalau teman-teman nih ada yang reseller atau kemitraan itu kira-kira dapat berapa sih per hari ya? Iya. Sebetulnya relatif gini, artinya gini, kalau reseller atau yang menjadi mitra kami itu tergantung penjualan juga, tergantung tempat ramai. Akan tetapi kita pukul rata aja dah. Jadi misal sehari habis 10 kilo, artinya omset 500.000 dan keuntungan kurang lebih 200.000. Seperti itu. Jadi bukan omset ya. Kalau omset ya kita bicara 10 kilo 500.000, berarti kalau jualnya 20 kilo berarti 1 juta dalam sekali jual atau 1 hari. Itu seperti itu. Itu setiap 1 stand gitu. Apalagi orangnya kalau dia mau ulet. Ulet artinya gini, dia cari pedagang asongan, dikelilingin di bis-bis atau di kereta atau di sekitar keramaian, itu akan lebih cepat lagi, akan lebih menghasilkan keuntungan yang nggak disangka-sangka. Itu akan melebihin target kalau usahanya ditarget seperti itu. Terus untuk kemitraan maupun reseller ya Mas ya, itu seperti itu. Ini gitu, karena memang usaha ini saya betul-betul terus terang memang untuk kebersamaan, untuk saling menguntungkan bersama-sama. Kalau untuk saat ini saya memang fokus di usaha getuk goreng. Memang saya juga aktif di sosial maupun keagamaan sedikit. Itu karena sebagai apa kalau boleh tahu? Kalau saya memang kebetulan di organisasi KNU-an di tingkat Kecamatan Cikarang Utara, saya di bidang Les Bumi NU Cikarang Utara. Ketua berarti ya? Iya betul, saya sebagai ketuanya. Kalau untuk tingkat kabupaten ada di Cikarang Selatan, namanya beliau adalah Gus Rofik. Itu seperti itu. Apa itu Les Bumi? Les Bumi adalah lembaga seni budaya Muslim Indonesia. Artinya yang menjaga, yang mempertahankan tradisi maupun budaya agar supaya diuri-uri. Artinya namanya usaha sih ya Mas ya, pasti ada untung ada rugi kadang-kadang di dalam perjalanan, di dalam proses kesulitan juga pasti ada. Tapi itu udah menjadi komitmen kami ya, artinya namanya usaha pasti ada kendala, kadang nyisa, kadang mungkin apa namanya ada lebih gitu. Itu bagi kami udah hal biasa Mas, artinya udah menjadi lumrah gitu, namanya usaha gitu. Nggak mungkin langsung habis semuanya atau bersih gitu. Ini menjadi ujian dan setiap orang usaha seperti itu. Berarti gitu. asal tetap berusaha ya Pak? Iya, kalau saya optimis sekali, usaha harus optimis. Kita kan usaha manusia ya Mas ya. Kan Allah yang ngasih rezeki, yang ngasih jalan tuh Allah. Artinya kita menjalankan, yang penting terus optimis gitu. Jangan ragu-ragu setengah-setengah. Misal jualan sekarang laku, besok nggak laku udah kendor, itu jangan gitu. Pak Rianto ya, artinya siap bekerja sama, membimbing, mentraining, artinya di bidang kuliner khususnya oleh-oleh getuk goreng khas Sokaraja dari nol, diajarin, di training betul. Wah, sampai bisa sampai dari nol sampai penjualan. Itu seperti luar biasa itu. Iya. Pak Rianto. Iya. Baik, terima kasih Pak Rianto. Mudah-mudahan tambah sukses ya usahanya. Ya. Tambah laris.